Pembagian tugas yang ditetapkan oleh CH Taulu beserta kawan-kawannya adalah sebagai berikut. 1. Kompi 7 dijadikan combat roop, dipimpin oleh Frans Bisman dan Mambiruntukahu. Lain-lain pelopor adalah Jusko Tambunan, Mas Sitam, Lengkong Item, Gerson Andris dan Nico Anes. Mereka ini akan menguasai dan mengamankan perwira-perwira Belanda Knil dan Nica. 2. Yang pertama-tama harus dikuasai adalah bahan makanan, senjata, mesiu, pakaian. 3. Kompi 148 di bawah pimpinan Wim Wani, dibantu oleh Wim Tamburian, Wangko Sumanti, Frans Lantu, Jan Sambuaga, Bert Sigarlaki, Samuel Kumaunang, Osacar Rumambi setelah dapat menguasai tempat-tempat supply tersebut, harus menjalankan aksi penangkapan terhadap anggota tentara Belanda dan pejabat-pejabat Nica di rumah-rumah mereka. 4. Mais Wuisan menguasai Kompi 143 dan akan mengawasi kamp tawanan Jepang di Girian Bitung. Sigar Mende dan Polet Molanda menguasai Kompi 144 di Manado dan Suparmin Kompi 142 di Tomohon. 5. Pengamanan terhadap komunikasi ditugaskan kepada radio, telegrafis Trombot yang selanjutnya akan menguasai semua dinas radio. Noutoy mengawasi semua dinas telepon dan Maurits Rotinsulu dinas pengangkutan. 6. Kurir-kurir istimewa untuk menghubungi pemuda-pemuda di Manado, Tondano dan pedalaman Minahasa adalah Nou Korompis, Kompi 7, Gustav Sumarau, Kompi 7, Jan Sambuaga, Kompi 148, dan Wim Tamburian, Kompi 148. Pada tanggal 7 Februari 1946 seluruh rencana telah rampung sampai pada tindakan-tindakan darurat dan pengamanan bila mana terjadi sesuatu kemacetan. Rencana ini telah diberitahukan kepada BW Lapian dalam suatu rapat rahasia yang diadakan pada hari itu di Singkil. Juga turut dalam perundingan ialah PM Tangkilisan, Tico Alu dan Dr. Tumbelaka. Pimpinan Knil sudah dapat menduga bahwa suasana di kalangan tentara bangsa Indonesia bisa meletus menjadi suatu pemberontakan. Biang keladinya sedang dicurigai, sehingga rumah SD Wuisan diintai. Pada tanggal 9 Februari 1945 jam 17 petang suasana di Teling makin tegang dan akhirnya CH Taulu dan SD Wuisan ditangkap dan dijebloskan ke dalam tahanan. Di samping itu diambil tindakan pengamanan terhadap Kompi 7 dengan menarik semua peluru yang ada pada pasukan. Dengan demikian pimpinan Knil sudah merasa agak lega dan tidak perlu khawatir akan terjadi sesuatu keonaran pada hari-hari berikut. Tetapi juga tindakan-tindakan Belanda ini telah diperhitungkan, maka sesuai rencana permulaan aksi dipercepat 1 jam, jelasnya menjadi jam 1 tengah malam menjelang 14 Februari 1946. Menjelang subuh Wim Kereh memimpin pasukan untuk membebaskan kaum nasionalis yang selama ini ditahanan di penjara Manado. Para tawanan politik yang terlibat dalam rencana pemboikotan perayaan 10 Januari pagi itu dapat pulang ke rumah masing-masing, seperti John Rahasia, Gea Maenkom, Kusno, Danu Pojo, G. Dauhan, Pohapantou, A. Manopo, Max Tumbel, Dr. Sabu, F.W. Kumontoy, dan Matt Cannon, di Tondano sejak tanggal 14 Februari 1945 malam. Pos-pos pemuda telah mengadakan penjagaan di persimpangan jalan dan gedung-gedung penting. Ketika kode berhasil tembus di Tondano dengan letusan senjata beberapa kali, maka pejabat-pejabat pemerintah setempat yaitu HM Besar Bramwenas dan Komandan Polisi Inspektur Brender A. Brandis dihubungi oleh pemimpin-pemimpin pemuda, bahwa keamanan di Tondano akan dipegang oleh pemuda. Kemudian dari Tomohon diterima berita bahwa di sana masih terdapat suatu kesulitan pokok. Komandan Nica Comans de Ruiter dan Troepen Comandan Overste de Vries berdiam di kota ini. Kompi 142 masih tetap dikuasai oleh Belanda, sehingga penyelesaian kompi ini harus dilakukan dari Manado dan pucuk pimpinan Nica masih harus direbut. Frans Bisman ditugaskan oleh Taulu untuk menangkap kedua pembesar Belanda sesudah menguasai dan menertibkan kompi tersebut, bermodalkan 2 buah peleton tempur. Bisman berangkat menuju ke Tomohon, bendera merah putih berkibar di mobil depan. Suatu tanda untuk menyerbu. Tiba di kota ini Bisman menyiapkan Stelling untuk menyerang pertahanan Knil. Tembakan pertama datang dari seorang sersan mayor Belanda yang mengenai tepat kepala sopir mobil depan. Ia gugur sebagai pahlawan 14 Februari 1945,
Tembakan ini dibalas oleh pasukan Bisman dan beberapa peluru bersarang dalam tubuh tentara Belanda. Waktu ia diangkut ke rumah sakit ternyata luka itu tidak membahayakan nyawanya. Melihat keadaan demikian, maka Komandan Knil, melalui Kepala Polisi Tomohon, Inspektur Samsoeri, menyatakan menyerahkan diri bersama segenap Kompi 142 Korps Nica yang ada di Tomohon, maka Korps Nica bersama seluruh stafnya dibawa ke Manado. Sebuah patroli tentara yang dipimpin oleh Freddy Lumana memasuki kota Tondano dan mengadakan upacara penaikan bendera merah putih di depan markas kepolisian. Setelah diambil tindakan-tindakan penertiban seperlunya, suatu pasukan di bawah pimpinan F. Wangko Sumanti yang ditugaskan ke Girian mula-mula menemui kesulitan, karena Komandan Tawanan Jepang Letnan Van Emden tidak mengakui penyerahan diri pimpinan Knil. Ia bertanggung jawab kepada pimpinan sekutu. Tetapi dalam suatu percakapan bujukan, maka ia secara tiba-tiba disergap dari belakang, sehingga terpaksa menyerah dan mengalihkan tugas pengawasan kamp tersebut kepada Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian, Kompi 143 di Girian dapat ditertibkan, termasuk kamp tawanan yang menampung 8.000 serdadu Jepang. Hanya seorang pegawai perkebunan Belanda bernama Van Loon dapat meloloskan diri dengan menggunakan sebuah perahu kecil ke Ternate. Pada tanggal 15 Februari 1946 jam 8 pagi diadakan perundingan kilat antara pimpinan Knil, Nica dan pimpinan pejuang RI masing-masing di bawah pimpinan Letkol de Vries dan CH Taulu. Pertemuan dilangsungkan di markas Teling Manado. Usaha de Vries untuk mempengaruhi Taulu dan kawan-kawannya supaya kekuasaan militer dikembalikan saja. Dengan pelbagai janji, tidak berhasil. Overste Dr. Tumbelaka dan Kapten Keseger dapat memahami kesulitan-kesulitan dan beratnya konsekuensi yang akan dihadapi Taulu, jika ia bertahan dan mendukung usus-usul de Vries. Tetapi tentara pemberontak tetap pada pendirian, bahwa kekuasaan sejak tanggal 14 Februari 1946 berada de facto di tangan pemerintah Indonesia. Dengan demikian, suatu komando pemerintahan nasional ditetapkan untuk daerah Sulawesi Utara dan Tengah, yaitu wilayah Keresidenan Manado, di bawah pimpinan BW Lapian, yang menggantikan Nica sebagai pimpinan pemerintahan sipil, dan CH Taulu, dibantu oleh SD Wisan, F. Hanelwan, dan Fr. Bisman sebagai pimpinan militer. 49. Dengan pengambilan alihan pimpinan Knil dan Nica secara sepihak ini, maka semua warga Belanda menjadi status tawanan dan mereka diasingkan dalam suatu kompleks perumahan di Sario Manado. Para keluarga dapat menggabungkan diri dengan mereka. Sedang harta milik mereka tidak diganggu, kecuali kendaraan-kendaraan mereka yang semuanya dinyatakan dalam rekwirasi. Yang tidak memilih status tawanan adalah rohaniwan-rohaniwan Katolik, seperti pastor, frater, bruder, dan suster yang tetap menjalankan tugas-tugas mereka dalam bidang paroki, sekolah dan perawatan. Berkenan dengan peralihan kekuasaan ini, maka media yang maha penting, yaitu Dinas Penerangan yang sebelumnya dibina oleh Nica, berupa RVD, percetakan pemerintah dan siaran radio, dikuasai oleh pemerintah nasional dan pimpinannya diserahkan kepada Walter Sairang, dibantu oleh Jojo Com, keduanya wartawan nasionalis. Tujuan utama daripada peristiwa perebutan kekuasaan ini ialah turut dalam revolusi kemerdekaan Indonesia yang sedang berkobar di seluruh tanah air dan berpusat di Yogyakarta. Kaum perintis nasional yang tidak banyak itu harus menyerahkan obor perjuangan kepada barisan pemuda yang akan dijuluki kemudian Angkatan 45. Itulah sebabnya pembinaan jiwa pemuda yang bersifat menyeluruh di daerah ini harus dijalankan segera melalui media penerangan dan propaganda. Surat kabar dan selebaran-selebaran menggunakan kesempatan untuk menanamkan dan menjelaskan tentang maksud perebutan kekuasaan ini. Bahwa darah dan rakyat di sini adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia dengan pusat pemerintahan di Yogyakarta. Siaran-siaran kepada dunia luar, khususnya kepada pemerintah RI tentang Coupe d'État di Manado sebagai pernyataan partisipasi dalam revolusi kemerdekaan di Jawa telah dilakukan secara broadcasting oleh Dinas Telegraf Tentara. Berita telah diterima kemudian dari Markonis kapal patroli Australia SS Luna, bahwa radio-radio San Francisco dan Melbourne telah mengetahui tentang peristiwa Merah Putih di Sulawesi Utara itu dan telah menyiarkan ke seluruh dunia.
Jelaslah bahwa berita ini telah menggemparkan pihak sekutu, terutama pimpinannya di Makassar, yang dipegang oleh Brigjen Thornton. Soekarno melalui Radio Yogyakarta telah mengakui perjuangan rakyat di Sulawesi Utara dan merasa bangga atas saham dan bakti rakyat ini dalam memenangkan revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Februari 1946 bertempat di Gedung Minahasa Raat Manado diadakan suatu rapat penting yang dihadiri oleh pimpinan militer, polisi dan sipil bersama pimpinan pemuda BPNI, PIN. Dalam rapat itu diumumkan keputusan bahwa KNIL dihapus dan selanjutnya menjadi Tentara Republik Indonesia Sulawesi Utara, TRISU. Pasukan ini akan berada di bawah komando Letkol CH Taulu dengan stafnya Mayor SD Wisan, Kapten H. Venelwan dan Kapten F. Bisman. Sedangkan Kaseger, yang tidak menyetujui perebutan KNIL ini, dimasukkan juga dalam staf komando dengan diberi pangkat Mayor. Selanjutnya dalam rapat ini telah dibentuk pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Residen BW Lapian. Sedang staf pemerintahan terdiri dari DATH, Gerungan, Keperintahan, Alex I. Ratulangi, Keuangan, Dr. W. J. Ratulangi, Perekonomian, Dr. CH Singal, Kesehatan, SD Wisan, Kepolisian, E. Katopo, PP. K. Hidayat, Kehakiman, Walter Sairang, Penerangan, dan Max Tumbel, Pelabuhan Pelayaran. Terhadap pejabat-pejabat lama yang nasionalis pada masa Nica memimpin dinas dan jawatan, seperti RC Lasut, PM Tangkilisan, Nautico Alu, FR Walandou, tetap dipertahankan. Di kalangan kepolisian diadakan reorganisasi di bawah pimpinan Inspektur-Inspektur Polisi Sorongan, Wariki dan lain-lain, dengan menempatkan anggota polisi yang nasionalis pada pos-pos penting di Sulawesi Utara. Akhirnya dalam rapat ini dapat disetujui bahwa kekuasaan untuk memelihara keamanan dan ketertiban, di samping polisi dan pamong praja, diberikan kepada Pasukan Pemuda Indonesia, PPI, yang berpusat di Tondano, Patang, 1975. Surat keputusan ini dikeluarkan dan ditandatangani oleh Komandan TRISU, Letkol CH Taulu tertanggal 16 Februari 1946. Kepada PPI Komandan TRISU menjanjikan pemberian senjata, setelah pemuda-pemuda mendapat latihan militer secukupnya daripada instrukturnya. Markas besar PPI yang ditetapkan di Tondano disusun pula dalam bentuk komando dan pimpinan oleh seorang hulu balang besar, yakni Edi Johannes, penasehat BPNI, PIM. Kepala stafnya ialah Wim Pangalila. Kota Praja Manado dalam kedudukannya sebagai garnisun diberikan juga status markas besar dengan suatu wewenang yang otonom taktis. Hulu balang ialah John Rahasia dan wakilnya Matt Cannon. Selanjutnya di tiap-tiap sektor di daerah Minahasa dibentuk komando, PPI yang lengkap di bawah pimpinan hulu balang, wakil hulu balang dan kepala staf, dan seterusnya. Markas besar PPI di Tondano dibagi menurut asistensi atau urusan yang masing-masing. Sumber buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.